3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, subscribe, dan share. Setelah mendengarkan kata-kata tertinggi dari hantu dan setan, banyak Tianjiao muda di lapangan siap untuk bergerak. Iblis tidak melihatnya. Dia bahkan maju ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan tertinggi hantu dan setan, tolong jangan membuat masalah di sini untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Tolong jangan lupakan kata-kata dari penguasa belati dan setan. Kekuatannya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Hahaha, aku secara alami tahu bahwa kekuatan orang ini tidak sederhana. Jika sederhana, bagaimana dia bisa pantas menjadi orang suci dari pasukan kita yang saleh? Namun, orang suci itu adalah masa depan pasukan kita yang benar. Kita juga dianggap sebagai keluarga orang suci itu, apalagi apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Ya, meskipun orang ini benar-benar ada hubungannya dengan putri suci, kami akan meminta nasihat. Kami juga mengujinya untuk putri suci. Apa masalahnya? Hantu tertinggi diremehkan untuk melihat mata iblis Wu, Mo Wu, kamu juga salah satu dari Tianjiao yang tak tertandingi dari pasukan kami yang saleh. Orang kuat tingkat tertinggi dapat dianggap sebagai sosok tingkat tinggi. Bagaimana Anda bisa meningkatkan moral orang lain seperti ini? Saya tidak tahu siapa Tianjiao yang bersedia meminta maaf kepada teman kecil Qin Chen ini. Meminta nasihat, atas dorongan hantu tertinggi, seorang Tianjiao segera muncul. Ledakan. Padanya, nafas tertinggi yang kuat naik ke langit. Yang tertinggi lainnya, Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ada begitu banyak penguasa tertinggi dari pasukan yang saleh? Itu benar-benar melebihi harapan Qin Chen. Jika orang ini adalah pemimpin lama, itu layak disebut. Bagaimanapun, tentara yang saleh telah ditutup di sini selama ratusan juta tahun, dan bukan tidak mungkin untuk menghasilkan beberapa master tertinggi, tetapi orang di depannya juga cukup muda, hanya 1 juta tahun. Sebenarnya, dia mencapai kondisi tertinggi. Jika di luar, pasti akan menimbulkan keributan. Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang kerajaan iblis yang tak bernyawa. Qin Chen mendongak dan menatap sedikit, seolah berpikir. Begitu pemuda itu maju, Mo Wu segera berubah warna dan berkata, "Xuanzong, jangan gegabah." Pemuda, yang dipanggil Xuanzong, memiliki nafas yang luar biasa dan memandang rendah Mo Wu. Dia berkata dengan dingin, "Mo Wu, jika kamu takut, pergilah. Yang mulia, Putri Suci, kamu adalah dewi di hati kami. Bagaimana orang luar bisa menghujat? Sejak bocah ini, baru saja saya mengatakan bahwa saya adalah suami dari Putri Suci. Apa gunanya ketika saya datang untuk menantang Anda? Nak, apakah kamu berani menerima tantangan Xuanzong saya?" Pria muda itu berteriak dengan marah. "Karena kamu berada di bawah komando Sisi, bukan tidak mungkin untuk berlutut dan meminta nasihat." Qin Chen berkata dengan samar. Suara itu jatuh, yang membuat generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda dari tentara yang saleh yang hadir terlihat dingin dan pendiam. Mereka benar-benar ingin menekan Qin Chen di sini dan memberinya pelajaran. Apa kamu? Biarkan aku berlutut dan meminta nasihat. Hahaha, apakah kamu pantas mendapatkannya? Pemuda itu pemarah dan bisa saja menekan Nai. Sekarang dia tidak bisa menekan Nai sepenuhnya. Dia pembunuh. Kapak perang ungu dan emas muncul di tangannya. Ledakan. Di Tomahawk, ki tertinggi dari surga yang bergetar meledak dalam sekejap. Dia adalah pemimpin tertinggi dari generasi muda dari seluruh pasukan Zhengdao. Dia berada di level yang sama dengan Luo Yin dan Mo Wu. Dia memiliki kekuatan yang unggul dan sekarang menjadi pemimpin pasukan Zhengdao. Saat ini, dengan raungan dan ledakan, dia tiba-tiba melempar tomahawk ungu dan emas. Untuk sesaat, harta karun tertinggi bersinar, dan kecemerlangan ungu melambung ke langit, memancarkan ancaman yang menyesakkan. Dalam cahaya yang menyilaukan, tomahawk ungu bangkit melawan angin dan menjadi lebih besar dalam sekejap. Dalam sekejap, itu melonjak dari ketinggian 0,5 meter hingga ribuan kaki, seperti pilar raksasa emas ungu, berdiri di antara langit dan bumi dan jatuh dengan keras ke arah Qin Chen. Ledakan. Kapak perang ungu dan emas yang besar jatuh seperti pilar surga yang runtuh. Kekuatannya luar biasa, seperti mitos. Siapa yang bisa menolak kekuatan ilahi ini? Dia tidak lemah dalam makhluk tertinggi, karena dia masih sangat muda dan penuh vitalitas.
Dia termasuk dalam tahun-tahun yang penuh semangat, dan nafasnya cukup untuk menekan segala usia. Dapat dilihat bahwa bahkan jika ruang di atas bintang-bintang dari markas tentara yang benar itu sulit, ada hukum yang tak terhitung jumlahnya yang dirantai Tuhan di dalam kehampaan, mengunci kehampaan, dan ada barisan besar yang diselimuti kehampaan. Tetapi di saat ini, dia juga diselimuti oleh emas ungu yang garang kekosongan kapak warna diputar, dan energinya bergulir. Langit dan bumi tampaknya retak. Bumi akan retak dan runtuh kecuali ada susunan besar di sini. Pukulan seperti itu membuat banyak orang berseru, banyak Tianjiao menyedot AC, dan hantu tertinggi menunjukkan cibiran. Jika pihak lain adalah mata-mata, bunuh dia secara langsung. Jika pihak lain tidak, maka pihak lain tidak dapat menahan diri untuk dibunuh di tempat. Itu juga karena dia tidak seahli yang lain dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Ledakan. Melihat kapak perang ini, mereka langsung mendatangi Qin Chen. Mereka bahkan bisa membayangkan Qin Chen dipotong-potong oleh kapak ini. Kunjungi Readel.me untuk bab tambahan. Namun, saat berikutnya, semua orang tercengang. Satu persatu, mereka tercengang dan menatap mereka dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Di hadapan publik, Tomahawk besar ini datang dengan kecepatan tinggi dan cukup menakjubkan untuk menghancurkan matahari, bulan, dan bintang. Ketika mendarat di depan Qin Chen dengan suasana kekerasan, tiba-tiba diberikan oleh kedua tangan. Ini adalah sepasang telapak tangan yang sangat biasa. Mereka mencuat begitu saja, langsung menggenggam bilah kapak dari kapak perang emas ungu, dan menguncinya di kehampaan dan tidak bisa bergerak. Ini Qin Chen. Pada saat Tomahawk membelah, dia meraih Tomahawk seolah-olah sedang memegang sumpit. Sikap bebas seperti itu membuat semua orang menyeramkan. Apa? Tidak mungkin. Xuanzong muda meraung dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia meraung dan menanamkan kekuatan yang mengerikan ke Tomahawk. Berdengung. Dalam sekejap, kapak perang ungu dan emas meledak menjadi cahaya yang lebih berapi-api, seperti matahari yang terik, dan rune misterius muncul untuk menekan langit biru abadi. Mengaum. Xuanzong meraung dan menekan kapak untuk membelah Qin Chen sedikit. Namun, Qin Chen masih sangat tenang. Dia tampak acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di sana, sangat tenang dan santai. Dia tersenyum dan berkata, "Ini kekuatanmu. Terlalu lemah." Dengan itu, Qin Chen menyentuh tangannya dengan lembut dan membuat ledakan keras. Tomahawk emas ungu besar seperti gunung terbang mundur dalam sekejap. Itu lebih cepat dan ganas dari sebelumnya. Itu meledakkan cahaya guntur ungu, yang diberkahi dengan energi yang lebih kuat oleh Qin Chen. Tidak baik. Bersembunyi. Suara mendesing. Tianjiao, salah satu dari banyak prajurit saleh yang hadir, lebih fleksibel daripada seekor kelinci. Untuk sesaat, mereka semua melompat, menjadi pucat dan bergegas kembali. Mengerikan. Satu jari memantul kembali dari kapak ilahi. Orang cabul macam apa ini? Bab 4898. Xuanzong juga berubah warna. Masa dengan urat biru di dahinya memintanya untuk langsung kabur. Itu bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Dia pikir dia sangat tinggi. Bagaimana dia bisa melarikan diri seperti ini? Dia segera meraung, dan tubuhnya mengeluarkan garis rahasia gelap dan melawan Tomahawk. Namun, begitu dia menyentuh Tomahawk, wajahnya berubah. Klik, lengannya, rapuh dan rentan, patah dalam sekejap, dan tunggul tulang keluar, berlumuran darah. Ledakan. Dia terbang terbalik, tubuhnya akan retak, dan wajahnya ketakutan. Dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam Tomahawk. Segera, dia tidak berani memamerkan kemampuannya, meraung, dan tiba-tiba ada semburan rune di tubuhnya untuk melawan Tomahawk besar sesaat. Kemudian, tuan muda tingkat tertinggi berbalik dan berlari dengan liar. Dia tidak berani mengatakan kata yang kejam. Ledakan. Tomahawk jatuh dan langsung membelah tanah alun-alun, menghancurkan bumi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah lubang besar dihancurkan, dan tanah serta batu terciprat, seperti ujung dunia. Jika bukan karena susunan mengerikan yang menyelimuti bintang dan di kehampaan eksternal, pukulan ini saja sudah cukup untuk meledakkan bintang secara langsung. Ini istimewa. Ini terlalu kejam. Semua orang tercengang dan membuka mulut mereka. Mereka semua tercengang. Apakah ini masih manusia?
Satu jentikan jari menghancurkan serangan Xuanzong dan hampir membunuh Xuanzong, Tuhanku. Mengapa bocah ini begitu ganas? Dilihat dari usianya, dia belum terlalu tua. Bagaimana dia menyempurnakan prestasinya? Untuk sesaat, semua orang menyedot AC, menatap Qin Chen dengan mata bermartabat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbulu dan merinding. Karena itu mengerikan. Master tingkat tertinggi juga merupakan master tingkat atas di pasukan Zhengdao, dan itu juga merupakan akar dari kemampuan pasukan Zhengdao untuk melawan iblis yang dalam. Ketiga orang ini, Xuanzong, Luo Yin dan Moru, adalah pemimpin generasi muda dari pasukan yang saleh. Mereka sepertinya memiliki jumlah yang besar, namun nyatanya mereka telah lahir selama ratusan juta tahun. Tapi master seperti itu ditolak oleh Qin Chen, yang terlihat sangat muda, dan hanya dengan satu jari. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan? Sekelompok idiot. Sementara itu, Luo Yin dan Mo Wu menggelengkan kepala. Mereka tahu kekuatan Qin Chen sejak lama. Secara alami, mereka tidak terkejut. Apakah orang-orang ini benar-benar iblis pedang tertinggi dan mereka berdua idiot? Biarkan pihak lain datang ke markas-markas tanpa memverifikasi identitas pihak lain secara menyeluruh. Dan jangan mengambil tindakan apapun. Apa langkah-langkah wajib? Bukannya mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Bahkan Maha Guru Iblis Pedang mungkin bukan lawannya. Sudah cukup bahwa Xuan Chong harus datang untuk mati. Tentu saja, Luo Yin dan Mo Wu tidak akan mengatakan ini. Faktanya, bahkan jika mereka mengatakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Jika mereka tidak melawan Qin Chen secara langsung, mereka tidak akan mempercayai seseorang yang terlihat sangat muda. Temanku, kekuatanku seharusnya sangat mengerikan. Di sisi lain, Maha Guru menggantung di udara dan tertawa di dalam hatinya. Sebagai orang dari pasukan yang saleh, aneh kalau dia begitu curiga ketika dia masuk. Ada apa? Dengan kekuatan ini, kamu harus bertarung dengan Ben Shao dan melebih-lebihkan kekuatanmu? Oh, ngomong-ngomong, aku lupa bertanya karena Sisi adalah keturunan Putri Lian Xinluo. Dan Putri Lian Xinluo adalah pendiri dan pemimpin spiritual dari tentara yang saleh, bagaimana menurutmu? Ayolah, Sisi juga pemimpin masa depan pasukanmu yang saleh? Qin Chen membuka mulutnya dengan ringan dan menatap Luo Yin dan Mo Wu. Ini, Luo Yin dan Mo Wu saling memandang dan ragu-ragu, tetapi masih mengangguk, bisa dibilang begitu. Tentara yang saleh didirikan oleh Putri Lian Xinluo. Jika Sisi benar-benar dapat mewarisi Putri Lian Xinluo, dia akan menjadi pemimpin pasukan yang saleh di masa depan. Faktanya, para pendeta tinggi dilatih dengan cara ini, jadi Qin Chen mengatakan bahwa Sisi adalah istrinya, yang menyebabkan begitu banyak kemarahan dan kritik. Karena Sisi adalah pemimpin masa depan pasukanmu yang saleh, kamu benar-benar berani. Ketika kamu melihat calon suami pemimpin, kamu tidak berani datang untuk melihat upacara? Qin Chen berkata dengan samar. Banyak Tianjiao di sekitarnya sangat senang. Ketika mereka mendengar pidato itu, wajah mereka jelek. Suami pemimpin khusus Tuhan, bukankah orang ini tidak tahu malu? Jika bukan karena cara ganas dan kekuatan teroris Qin Chen, para arogan muda ini akan bergegas untuk mencabik-cabik Qin Chen. Di belakang, wajah Xuan Chong memucat. Dia menyingkirkan kapaknya, dan cahaya ajaib mengalir di lengannya. Lengan yang patah mulai diperbaiki. Namun, dia ditakuti oleh Qin Chen dan tidak berani melakukannya lagi. Qin Chen mengabaikan kerumunan dan berjalan maju. Dia melangkah keluar pada jarak puluhan ribu mil. Itu sangat mengerikan dan cepat. Qin Chen berjalan di atas bintang yang mengerikan ini dan melihat sekeliling. Tidak ada yang melihat bahwa di tengah alisnya, ada mata samar yang terbuka. Itu adalah mata ciptaan, menatap segala sesuatu di langit dan bumi. Markas tentara Zhengdao ini luar biasa. Itu telah menghasilkan banyak orang yang sombong dan kuat, yang membuat Qin Chen penasaran. Pasti ada beberapa hal khusus di sini. Aku menyusup ke markas tentara Zhengdao kita dan tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Hantu tertinggi mendengus dingin. Tianjiao muda lainnya juga mengikuti Qin Chen. Luo Yin dan Mo Wu bergegas untuk mengikuti dan berkata, Tuanku, markas besar tentara memiliki pola susunan di mana-mana. Sekarang susunan besar telah dibuka. Tolong jangan berjalan-jalan agar tidak menyebabkan pola susunan untuk melakukan serangan balik. Mereka mengangkat hati mereka.
Perlu dicatat bahwa susunan markas telah dibuka. Setelah diaktifkan, mereka akan melancarkan serangan terhadap Qin Chen, orang luar. Tanpa supremasi pisau dan iblis, mereka tidak dapat mengontrol susunan sama sekali. Namun, Qin Chen sangat tenang, tidak menjawab, dan masih melihat ke depan. Orang ini, aku khawatir dia tidak akan mati. Banyak orang kuat Tianjiao tidak bisa berkata apa-apa, tetapi mereka juga mencibir. Ada penjaga susunan teratas di sini. Mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dapat berjalan di tanah dan berani menerobos dengan berani. Namun, segera mereka tidak bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Qin Chen berjalan di antara bintang-bintang di markas, dan pola susunan di bawah kakinya menyala, dan kemudian menjadi semakin cerah. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Qin Chen, tetapi kemanapun Qin Chen pergi, tapi dia tidak pernah menyebabkan pembunuhan pola susunan, dan dia aman dan sehat. Itu luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah susunan teratas yang menjaga bintang-bintang di markas tentara yang saleh. Bahkan jika puncak tertinggi mengganggu, dia tidak dapat menghindari serangan. Tetapi Qin Chen berjalan di sini, yang sangat alami dan tak terbayangkan. Untuk sementara waktu, sulit bagi setiap orang untuk tetap tenang. Apakah arai besar rusak? Mereka tidak tahu bahwa pencapaian Qin Chen dalam barisan sangat buruk. Arai sebesar itu tidak ada artinya baginya. Apalagi pola arai di sini belum sepenuhnya diaktifkan. Bab 4899. Jelas bahwa pedang iblis Mahaguru belum dapat sepenuhnya mengaktifkan seluruh susunan, seperti halnya susunan penyegelan iblis dari keluarga iblis Yuan. Bahkan jika gerhana Yuan Mahaguru mendesak arai, dia tidak bisa menjebak tingkat atas seperti Xiao Yao tertinggi. Tuan, hanya Tuan Tua Yuan Mo yang bisa bergerak. Jika Anda ingin mendorong larik secara ekstrim, Anda harus menggunakan pakar top. Oleh karena itu, tanpa desakan para ahli top, Qin Chen tidak dapat terjebak oleh susunan ini sendirian. Dalam hal itu, hati Qin Chen bergerak. Dia mendesak sumber jiwa iblis dan pohon ajaib di dunia yang kacau, dan nafas khusus terisi. Berdengung, Qin Chen berjalan dalam kehampaan. Pasukan khusus ini terus ditanamkan ke dunia dan diintegrasikan ke dalam susunan ini. Perlahan-lahan, kekuatan susunan besar antara langit dan bumi ini perlahan-lahan dikendalikan olehnya, dan kekuatannya sendiri terintegrasi dengan langit dan bumi ini. Ada apa? Sepertinya ada yang berubah. Kamu juga merasakannya. Sepertinya ada perubahan, tapi kamu tidak merasakan apa-apa. Aneh, apakah kita salah? Yan Ming dan master tertinggi veteran lainnya memiliki pengalaman yang kaya dan samar-samar merasakan sesuatu yang istimewa. Mereka membuka mata mereka, semangat tertinggi melonjak, mencoba melihat beberapa petunjuk. Tetapi tidak peduli bagaimana penampilan mereka tidak dapat melihat apapun. Dengan pencapaian susunan Qin Chen saat ini, akan aneh jika mereka bisa melihat apapun. Qin Chen memandang orang-orang bodoh di belakang dan tidak bisa menahan senyum. Meskipun tentara yang saleh berada di bawah komando Lian Xinluo, apa yang dilihat dan didengar Qin Chen setelah dia datang ke sini membuatnya waspada sepanjang waktu. Dengan cara ini, dia mengendalikan barisan besar tentara yang saleh di tangannya sendiri. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia dapat mengambil inisiatif. Setelah begitu banyak pengalaman, Qin Chen menjadi sangat berhati-hati. Ledakan. Dia terus bergerak maju, tetapi dia tidak menembus bagian terdalam dari bintang dan tidak menerobos dengan sembarangan, karena dia tahu dengan jelas bahwa tidak ada puncak tertinggi dalam pasukan yang benar. Jika Anda dapat mempertahankan level ini di bawah serangan Yuan Mo, pasti ada ahli sejati di pasukan yang benar, jika tidak, Anda tidak dapat bertahan sampai sekarang. Oleh karena itu, dia dengan hati-hati mengatur dan mengendalikan susunan langit dan bumi dengan menggunakan kemanjuran sumber jiwa iblis dan pohon ajaib dunia. Sehingga membuat dirinya tak terkalahkan. Pasukan khusus mengepung Qin Chen. Nak, apa yang kamu lakukan? Akhirnya, hantu tertinggi merasakan sesuatu yang salah dan berkata kepada Qin Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, dia juga merasakan sesuatu yang salah di dunia ini. Segera, dia membuat warna kuinan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Haha, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak dapat membayangkan bahwa Tianjiao dunia luar telah tumbuh sedemikian rupa. Lebih baik datang kepadaku untuk meminta nasihat,
atau beritahu aku kekuatan Tianjiao dari semua kelompok etnis. Seorang Mahaguru tua tiba-tiba tertawa dan melangkah keluar. Itu adalah Kuinan Mahaguru. Kuinan Agung adalah seorang lelaki tua, seperti singa, dengan janggut di seluruh wajahnya. Jenggotnya emas, sangat kuat, seperti jarum baja, bersinar di mana-mana. Dia tertawa dan terbang ke udara, memegang tombak. Dengan keras, dia langsung menusuk Qin Chen. Ini adalah master tingkat tertinggi jangka menengah. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi darahnya masih membumbung tinggi ke langit dan mekar pelangi yang menakjubkan. Dia menikamnya dengan tombak, dan kehampaan di sekitarnya meraung dan bergetar hebat. Jika berada di luar dan tidak ada susunan teratas untuk menjaganya, banyak rongga akan langsung runtuh dan meledak di tempat. Karena nafas lelaki tua itu terlalu kuat, penuh energi dan menekan segala arah. Dia tidak terlihat seperti orang tua yang telah mencapai akhir Souyuan, tetapi seperti orang kuat di masa puncak hidupnya. Darahnya melonjak, dan ada ki ajaib yang mengerikan di tubuhnya, seolah-olah dia tidak pernah menolak sama sekali. Qin Chen terkejut, kerajaan iblis Wusheng terlalu aneh. Dia dapat melihat bahwa Kuinan Supreme Souyuan ini sudah sangat tua dan telah memasuki tahap pertengahan dan akhir kehidupan, tetapi dia memberi orang perasaan bahwa dia berada dalam tahap kehidupan yang paling bersemangat. Ledakan, tombak menembus kehampaan dan langsung menuju Qin Chen. Mata Qin Chen berkilat, jari-jarinya cerah, dan sumber tertinggi meledak ke langit seperti pedang. Ketika dia menunjuk ke tombak yang menyala-nyala, pedang yang mengerikan terangkat ke langit, kuat dan mendominasi, sangat berkobar, dan menjungkir balikkan sungai dan laut. Seperti energi. Mari kita dengarkan, jari-jari Qin Chen bertabrakan dengan tombak dan mengeluarkan suara yang jelas. Kemudian, Qin Chen menjentikkan ujung tombak dan meledak. Tombak itu langsung terpental dan diguncang tinggi. Pelangi yang mengerikan dan cerah itu langsung hancur, dan lelaki tua itu. Mulut harimau langsung pecah dan darah mengucur lama. His! Bahkan serangan tertinggi Kuinan diterbangkan kembali oleh jari-jarinya. Bagaimana kamu melakukannya? Kerumunan tersentak dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Menarik. Haha, pantas saja kamu berani membobol markas tentara kita yang saleh. Ayo lagi. Orang tua seperti singa tidak bisa menahan tawa. Dia sangat terkejut. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia mengumpulkan kultivasi ini. Akibatnya, dia bertemu dengan seorang pemuda seperti Qin Chen dan jatuh tertiup angin. Anak muda, hati-hati. Kuinan Tuhan Yang Maha Esa minum dan menari dengan rambutnya seperti kerumunan setan. Tombak di tangannya bersinar. Lusinan matahari yang menyala-nyala terjalin di sekitar ujung tombak, yang masing-masing terkondensasi dari sumber tertinggi yang mengerikan dan mengeluarkan napas yang berdebar-debar. Ledakan. Ketika dia menusuk tombak lagi, langit runtuh, semuanya menghilang, semua jenis penglihatan keluar, nafas tertinggi pecah, dan energinya terlalu mengerikan untuk menelan semua materi di sekitarnya. Dalam serangan ini, mengandung kekuatan khusus yang unik di domain iblis Wusheng. Nafas yang tersebar membuat Qin Chen sedikit berubah warna. Bukan serangan yang mengerikan, tapi esensi dari kekuatan ini, sangat terpisah. Selamat datang, Qin Chen terkekeh dan mengambil telapak tangan sebagai pisau dan memotongnya. Tiba-tiba, tempat ini menjadi badai energi yang mengerikan. Lautan seperti kekuatan tertinggi mendidih dalam sekejap. Ledakan. Matahari panas yang tak terhitung jumlahnya seperti nafas yang terkondensasi pada tombak itu meledak dalam sekejap. Beberapa meledak di tempat dan langsung menelan kehampaan di sekitarnya. Dua dari mereka jatuh langsung ke kerumunan Tianjiao tidak jauh. Hati-hati, seseorang berseru, dan sekelompok orang mundur dengan gila-gilaan. Ledakan. Energi matahari yang mengerikan ini jatuh ke kerumunan dan meledak di tempat. Arogan muda yang tak terhitung jumlahnya mundur satu demi satu. Banyak orang menjadi pucat. Sudut mulut mereka berdarah dan ketakutan oleh kekuatan ini. Pada saat ini, para penonton tahu betapa dahsyatnya kekuatan tombak itu. Tahukah Anda, ada puluhan matahari terik yang menggantung di ujung tombak. Namun, Qin Chen tidak takut. Dia tinggi dan lurus. Dia benar-benar seperti dewa. Dia begitu kuat sehingga dia membelahnya dengan satu tangan. Ledakan, raungan menggelegar terdengar, dan badai dahsyat memusnahkan segalanya. Puff!
Dia melihat Maha Guru Kuinan batuk darah di mulutnya, tombak di tangannya berderit, seluruh pria itu terbang terbalik dan menabrak kehampaan, dan tubuhnya tampak retak. Sumber tertinggi di tubuhnya melonjak dan hampir dihancurkan oleh telapak tangan Qin Chen.